gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi pertama kita siang hari ini. Ini akan disampaikan oleh seorang guru yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan dengan mengajar sejak tahun 2000. Berarti kalau sekarang kita tahun 2020, berarti sudah 20 tahun. Luar biasa sekali. Ia adalah Mbak Hevi Dianawati, MPD. Kerjasama guru dan orang tua dalam mendampingi anak belajar jarak jauh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dengar suara saya? Semua Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia bisa dengar dengan jelas? Boleh dijawab di chat ya. Kita tes sound dulu. Ya, tidak ada masalah dengan, ya oke. Jelas ya? Ya, terima kasih Bu Anasari, ya Bu Yurima. Ya, oke. Ya, baik, seperti biasa, seperti webinar kita yang pertama kemarin, saya dibantu oleh Mbak Tiwi dan Mbak Faiz. Silakan Mbak Tiwi dan Mbak Faiz, saya ingin menampilkan ada sedikit MP4 untuk Bapak dan Ibu ya yang ada di sini. Silakan. Ya. Kerjasama guru dan orang tua dalam mendampingi anak belajar jarak jauh. Masih dengar ya suara saya ya? Ya, silakan Mbak. Oke, saya Hevi Dianawati. Saya guru di SMP Islam Al-Azhar 28 Cibinong dan dulu dari UNJ. Kemudian saya juga melanjutkan ambil pendidikan bahasa Inggris di Pasca Sarjana UHK. Dan hobi saya adalah selain mengajar, menulis buku dan juga melakukan penelitian pendidikan. Ya, oke. Ini kan kita udah mulai masuk ini ya tahun ajaran baru nih. Gimana pendapat Bapak dan Ibu guru? Bapak dan Ibu orang tua murid. Mungkin ada yang galau seperti apa? Kita lihat. Apakah ada yang mengalami seperti ini? Nah, ya. Mengapa tahun ajaran baru ini banyak penolakan? Karena orang tua khawatir dengan kesehatan anak. Jadi kita boleh bersenang hati bahwa masih peduli dengan mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini artinya masyarakat masih sangat peduli dengan ini. Sehingga banyak sekali kemarin kita juga lihat ada yang namanya survei yang penggalangan tanda tangan untuk tidak masuk dulu sekolah gitu ya. Nah, ini memang pro dan kontra. Tapi akhirnya pemerintah memutuskan bahwa daerah-daerah yang masih zona merah, zona kuning tidak boleh dulu masuk. Dan ini tentunya ada positifnya. Nah, positifnya adalah bahwa anak-anak aman, tapi mungkin ada tantangannya nih. Tantangannya ini untuk orang tua. Ya, tadi, apa yang Anda rasakan saat Anda mendampingi anak-anak? Ya, nanti kita lihat di sini. Apakah Anda mengalami seperti yang ini? Silakan Mbak Tiwi. Nah, ya. Nah, ini nih ada dari Twitter dari luar negeri ini yang 9 sudah mulai tapi dia harus ekstra dengan anaknya umur 4 tahun. Kemudian ada anaknya yang baru kelas 1. Jadi udah bapaknya kerja harus mendampingi 2 anak. Gitu ya. Kemudian juga ada juga nih yang lain di Indonesia dilema orang tua siswa atas kebijakan belajar di rumah di tengah wabah. Nah, jadi serba salah nih. Tantangannya ini banyak banget juga ya. Jadi selain tadi merasa safe, tapi juga galau gitu ternyata orang tua. Oke, silakan Mbak. Nah ini ya, ada lagi nih. Nah, khawatir tapi dilema lalu bagaimana ya? Khawatir ada kalau anak keluar rumah takut nanti anak tertular, tapi dilemanya bagaimana nih di rumah gitu. Nah hari ini saya ingin berbagi cerita perspektif dari guru kalau orang tua tuh harapannya seperti apa sih gitu yang supaya membuat pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan Mbak. Ya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Kemendikbud sudah
memutuskan orang tua berperan penting dalam pelaksanaan belajar di rumah. Artinya dengan adanya pembelajaran di rumah diharapkan orang tua turut membantu. Tapi faktanya dengan new normal sebagian mungkin sudah mulai bekerja ya. Bahkan Bapak dan Ibu guru ya kalaupun di rumah tetap harus mengajar dan tetap harus mendampingi gitu. Nah, oke Mbak, lanjut. Ya. Nah, ya. Mengapa Kemendikbud bilang pentingnya orang tua mendampingi? Karena kita harus sadar minimal 4 ini. Mungkin ada lagi yang punya pendapat yang berbeda. Ini saya ambil dari Cambridge University. Di situ disampaikan outcomes yang lebih baik. Jadi kalau ada orang tua mendampingi, tentunya hasil belajar anak akan berbeda. Misalnya anak bermasalah saat penggunaan aplikasinya nggak paham, tanya papahnya gitu ya. Artinya outcomes-nya lebih baik deh. Kelihatan kok dari pengalaman saya mengajar ketika orang tua yang mendampingi, dia lebih teratur anaknya. Kemudian mempererat partnership dan membangun rasa memiliki. Jadi ada rasa memiliki antara guru dan orang tua, bukan hanya supplier dengan customer, tapi pasti akan ada komunikasi di sana, sehingga guru merasa saya perlu membantu orang tua merasa saya juga perlu membantu guru. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, ini semuanya baru. Artinya semuanya masih belajar. Guru masih belajar, orang tua masih belajar. Jadi dua-duanya saling melengkapi, saling bekerja sama. Sehingga kalau saling bekerja sama akan timbullah partnership yang lebih baik. Kemudian bisa mengetahui apa yang dipelajari di sekolah. Nah, kalau misalnya orang tua mendampingi jadi tahu hari ini anaknya belajar apa ya. Kemudian bisa sinkroni dengan apa yang harus dilakukan di rumah. Dan yang keempat, menjadi bagian dari kurikulum sesuai harapan orang tua. Misalnya kalau orang tua berharap anaknya bagus dalam tahfiz, ya maka karena adanya pendampingan ini dia jadi tahu sejauh mana anak saya ini kemampuan tahfiznya itu. Jadi 4 hal ini yang merupakan benefit daripada pendampingan orang tua saat anak belajar online. Baik, Mbak. Nah ya, kita lihat selanjutnya. Nah, tapi bagaimana ya di lapangan ini? Ternyata di lapangan berbeda-beda. Tadi saya bilang dengan ada new normal, akhirnya ada masalah baru gitu. Bukan masalah, harusnya kita bilang tantangan baru. Ada tantangan baru. Nah, apakah itu ya? Kita lihat di sini. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? 1, seperti minggu lalu saya bilang, ketika ada sesuatu yang baru, maka kita harus melakukan penilaian diri. Penilaian diri. Kalau minggu lalu kita bilang, saya sampaikan penilaian diri. Mengajar dan anak saya harus di rumah. Penilaian diri, apa yang saya bisa, apa yang saya tidak bisa. Kita termasuk yang mana, gitu ya. Nah, kemudian kita harus tetap terhubung dengan sekolah. Dan kita tetap harus terhubung dengan anak. 3 hal ini saya rasa harus diingat oleh semua mama dan papa di seluruh Indonesia, gitu ya. Artinya ini kita minimal kita bisa menerapkan ini, minimal. Ya, lanjut Mbak. Silakan Mbak Tiwi, Mbak Faiz. Ya, oke, penilaian diri Anda seperti yang saya sampaikan. Ada apa aja sih kalau penilaian diri Anda? Kita lihat selanjutnya. Sini. Ya, ada 3 kriteria masih sama dengan sekolah kemarin. 1, belum siap. Yang kedua adalah, silakan Mbak Tiwi, ya, sudah siap. Dan yang ketiga adalah sangat siap. Oke, ya. Di sini saya kasih 3 warna yang berbeda. Belum siap, saya kasih warna merah. Sebentar Mbak, itu jadi keluarin dulu. Oke. Kemudian yang kuning itu sudah siap, yang hijau sangat siap. Yang belum siap itu tidak ada fasilitas pendukung seperti HP, laptop, internet. Masih banyak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ada aja yang masih belum lengkap ya. Kemudian memahami penggunaan aplikasi yang disarankan sekolah juga masih terbatas. Orang tua mungkin disuruh install Google Classroom karena udah mulai normal, akhirnya banyak yang harus sudah mulai masuk kantor. Oke, atau ibu bekerja di rumah, anaknya di rumah tapi juga sambil kerja. Nah, itu juga suatu tantangan untuk orang tua. Nah, bagaimana dengan sudah siap? Ada fasilitas pendukung, HP, laptop, internet, sudah paham penggunaan aplikasi. Masalahnya tidak ada waktu menemani. Ya, galaunya di sini. Semua udah siap tapi nggak ada waktu menemani.
kemudian yang sangat siap gimana? Kebalikan dari dua tadi, semuanya lengkap, ada fasilitas, memahami penggunaan aplikasi, ada waktu bermain. Loh, kok masih stres? Nah, ada yang salah di sini. Jadi apa nih yang membuat stresnya? Oke, silakan Mbak. Ya, selanjutnya kita lihat. Nah, Anda tipe yang mana? Saya ingin tahu dong. Silakan Anda tipe mana? Jawabnya merah, kuning, atau hijau? Silakan di chat. Saya mau lihat nih, apakah Anda tipe yang merah, ataukah yang kuning, atau yang hijau? Kuning kata Bu Helmi. Oh ya, kata Bu Penny kuning. Oke, masih kuning semua nih. Berarti hijau. Oke, bagus sekali. Mas kuning juga, kuning. Wah, rata-rata kayaknya kuning ya. Nah, masalahnya apakah kalau kuning berarti mungkin tidak bisa menemani, gitu ya. Ini kuning semua banyak di luar. Kuning. Oke. Ya, yang hijau berarti standby di rumah. Ya, oke. Silakan Mbak Tiwi dilanjut. Ya. Selanjutnya, Mbak. Oke, nah karena sudah ada yang bisa menilai diri sendiri, kuning, merah, hijau. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap terhubung dengan sekolah. Tadi kan kategori kedua selain penilaian diri, tetap terhubung dengan sekolah. Untuk poin 1, pastikan mengetahui program sekolah melalui pertemuan awal tahun. Jadi semua sekolah saya rasa sudah mulai ada pertemuan awal tahun, ya. Mungkin di daerah Anda juga sama, gitu. Nah, biasanya saat pertemuan awal tahun itu kita dikasih yang namanya penjabaran penjabaran program, bahkan program, sistem, sampai materi yang akan diberikan oleh sekolah kepada anak-anak selama 1 tahun. Atau kalau untuk sekarang ini selama PJJ itu pembelajaran jarak jauh, mungkin minimal 6 bulan, itu udah kelihatan. Nah, biasanya semua itu dikumpulkan dalam satu buku, kita sebut School Parent Handbook. Bapak dan Ibu mungkin sekolahnya sudah ada yang punya School Parent Handbook. Apakah sudah ada? Coba saya tanya lagi, saya ingin tahu nih, di seluruh Indonesia apa semua orang tua mendapatkan ini ya? Apakah orang tua mendapatkan School Parent Handbook? Coba, saya ingin sedikit survei sedikit di sini. Boleh jawab iya, boleh tidak. Jawabannya cukup iya, tidak. Oh, ada yang belum? Oke. Ada yang belum? Ada yang tidak? Ya, oke. Ada yang dapat? Iya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Wah, ini banyak juga yang tidak ternyata ya. Oh, oke ya. Nah, nanti kalau tidak, ini berarti bisa mengusulkan ke sekolahnya, ya, karena semua kan PJJ, jadi harus ada penjabaran apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan selama 1 tahun atau minimal selama PJJ ini. Oke. Nah, kemudian, bagaimana kalau orang tua yang tadi kategori merah tadi? Yang harus dilakukan pertama untuk mendapatkan parent handbook, buat janji pribadi dengan guru, dengan walasnya, janji pribadi, karena nggak ada internet kan, nggak ada HP mungkin gitu. Nah, terus akhirnya datanglah ke sekolah, boleh datang dengan protokol COVID-19. Ingat ya, harus protokol COVID nih. Jadi kenapa? Karena ada interaksi. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan, ada interaksi, maka harus dengan protokol COVID-19. Sampaikan ke sekolah, kami ingin sekali mempunyai parent handbook gitu. Apa sih yang akan dikerjakan gitu selama 1 tahun ini atau 6 bulan demi tercapainya pembelajaran yang lebih baik, untuk mencapai outcomes yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan orang tua yang sudah siap? Nah, biasanya sekolah-sekolah yang orang tuanya sudah siap, yang sudah siap itu melakukan pertemuan awal tahun itu secara online. Jadi Bapak dan Ibu di rumah, Bapak Ibu guru mungkin ada yang di sekolah dengan menggunakan protokol COVID, kemudian melakukan relay langsung melalui Zoom ya kepada orang tua murid, menjelaskan program dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Nah, ini penting sekali. Jadi untuk Bapak dan Ibu orang tua murid yang mungkin belum ada, bisa mengusulkan ke sekolah, tapi mengusulkannya dengan baik-baik, karena mungkin sekolah juga baru belajar, ini sekolah masih belajar juga, dan sekolah juga punya keterbatasan gitu. Boleh diusulkan ke sekolah, Bapak Ibu guru, saya ingin tahu dong kira-kira anak-anak belajar apa ya, karena saya harus mendampingi di rumah gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk dikomunikasikan. Ya, baik Mbak Tiwi, selanjutnya. Nah ya,
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua murid? Kita tunggu. Oke, ya. Di sini sekarang mempersiapkan diri setelah melihat program sekolah. Sesudah mendapatkan parent handbook tuh beda-beda setiap sekolah. Ini ada yang tanya tadi bagaimana sih detailnya Mbak Evi untuk parent handbook. Parent handbook itu macam-macam, mulai dari biodata guru, nomor teleponnya, kemudian materi pembelajaran, academic calendar, ya, kemudian juga program-program selama 6 bulan, ngapain aja sih, misalnya kegiatan kita nanti mau bulan Desember mau ada apa, bulan Oktober mau ada apa, nah kayak gitu biasanya, ya itu nanti bisa diusulkan ke sekolahnya, dan itu memang agak sedikit butuh waktu untuk membuat. Makanya kalau Bapak dan orang tua yang belum mendapatkan atau sekolahnya belum ada, boleh diskusikan kepada sekolahnya, tetapi dengan lebih bijaksana, ya, karena sekolah mungkin baru belajar juga nih dengan adanya COVID-19. Wah, benar juga nih ada masukan dari mama, misalnya mama A untuk bikin parent handbook, boleh. Bentuknya boleh digital. Kalau saya prefer kalau memang sekolah dan orang tua yang sudah siap, digital aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah datang ke sekolah. Kalau gurunya nanti buat dibagi secara digital, gitu ya. Oke, nah ini sudah mempersiapkan diri. Orang tua murid, saya suka memahami antara hubungan orang tua dengan guru dan orang tua dengan anak. Nah ini akan saya bahas nih. Sudah ya, halo. Bisa? Ya, silakan. Silakan Mbak Evi, sudah terkoneksi lagi. Lanjut, silakan dilanjut. Screen selanjutnya Mbak. Oke. Nah ya, tadi saya sudah bilang segera hubungi via HP atau datang ke sekolah dengan protokol kesehatan. Ya, lanjut Mbak. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian tetap terhubung dengan sekolah. Yang ketiga yaitu memahami sistem dan proses PBL. Nah ini salah satu dari yang ada di digital parent handbook atau parent handbook yang tadi. Jadi orang tua murid harus tahu nih, kalau sekarang tuh kurikulumnya kayak gimana sih 2013 ya. Tapi nggak usah detail-detail amat, itu tugasnya Bapak Ibu guru aja. Minimal tahu ketuntasan minimal, nah itu yang penting. Misalnya KKM-nya itu ketuntasan minimal itu berapa sih? Misalnya 80. Nah itu kan target yang orang tua harus bisa membuat anaknya mencapai itu. Tapi kalau sampai detail banget itu tidak perlu, saya pikir. Artinya yang penting-penting dari sekolah apa yang diutamakan, nah itu yang harus tahu. KKM-nya harus 80, artinya kita bisa pantau kalau misalnya anaknya ulangan harian dan segala macam nilainya belum capai, itu kan kita jadi harus bisa memperbaiki gitu. Pendampingannya berarti harus berdasarkan target itu. Kemudian kita juga harus pahami teknik pengajarannya dan waktunya. Biasanya ada tuh praktikum bagaimana tulis, gimana klasikal, bagaimana. Itu biasanya ada di penjelasannya di parent handbook tadi atau digital parent handbook. Ya, lanjut Mbak. Oke. Nah, kalau sudah tahu, sudah bedah digital parent handbook-nya, sudah tahu semua, buat jadwal konsultasi dengan guru, jadwal konsultasi penting. Gitu ya, apa saja sih yang diperlukan, cara pengajaran yang dapat diterapkan. Ya, di rumah pun mendampingi juga harus tahu cara pengajarannya ke anak. Misalnya anak ada tugas menerapkan cara mencuci tangan. Biasanya anak-anak SD ya, SD tingkat level bawah, cara mencuci tangan berdasarkan standar WHO gitu. Bapak Ibu orang tua murid harus tahu juga gitu. Jangan sampai Bapak orang tua murid nyuruh anaknya cuma lihat aja nih. Nggak bisa, jadi kita juga harus tahu. Kemudian minimnya waktu untuk mendampingi anak juga harus dikonsultasikan kepada guru. Apakah kita bekerja ataukah tidak, itu guru harus tahu. Jangan sampai gurunya telepon, anaknya belum masuk di grup, belum masuk di Google Classroom. Nggak taunya HP-nya dibawa papahnya. Oh maaf Bu, masih di kantor, anak saya di rumah, tidak ada HP. Itu jangan sampai terjadi. Jadi usahakan Bapak dan Ibu orang tua memberikan
informasi yang sedetil-detilnya kepada guru. Insya Allah Bapak dan Ibu guru paham gitu ya dengan kondisi dari orang tua muridnya. Kemudian tadi saya bilang kesulitan akan fasilitas yang tidak siap, dan kemudian kita juga harus menyamakan ide akan kesamaan sistem pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Nah, ini saya cuplik dari sindojus.com, didik anak di masa pandemi, komunikasi guru dan orang tua harus efektif karena ini kunci dari keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Ya, baik, lanjut, Mbak, silakan. Oke, nah apa kesulitan yang ditemui saat PJJ? Itu kesulitan alat digital paling banyak ini, ya, tidak punya HP atau laptop. Mungkin ada 30% mungkin ya. Bagaimana solusinya? Informasikan masalah ini kepada guru, buat perjanjian dan kesepakatan di mana dan bagaimana mendapatkan berkas tugas atau menyerahkannya kembali. Jadi harus ada perjanjian dan kesepakatan. Ada sekolah mungkin yang seminggu sekali datang ke mana orang tuanya datang ke sekolah, kemudian mengambil berkas dan kemudian minggu depannya dibalikin. Ada yang begitu ya. Kemudian yang kedua, mintalah jenis tugas yang dapat dikumpulkan pada batas waktu yang lebih panjang. Kalau tidak punya HP, laptop, atau punya tapi berbagi dengan ayahnya yang mungkin kerja di kantor, harus dibawa laptopnya, HP-nya, minta komunikasikan dengan gurunya, kira-kira bagaimana ya, boleh nggak saya misalnya mengumpulkannya besok, seperti itu ya. Tapi ini benar-benar harus memang berdasarkan kesulitan, jangan sebenarnya mampu tapi udahlah males ngerjainnya, diundur-undur. Nah, jangan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jika harus berganti penggunaan alat digital, buat jadwal penggunaan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi jangan ada dominasi ayahnya terus nggak bisa ini punya ayah, anaknya akhirnya jadi nggak belajar gitu ya. Oke, silakan lanjutnya. Iya. Nah, ini juga saya cuplik lagi dari kompas.com, ternyata tantangannya banyak. Nah, ada sampai gurunya yang datang ke rumah ini karena kesulitan dari pembelajaran ya. Lanjut, Mbak. Ya. Sudah. Oke, karena masih alat digital tapi tidak paham mengaplikasikan platform digital. Ini bilang juga ke gurunya, saya nggak ngerti Bu, gimana caranya ya ini gitu ya. Kemudian mulai belajar aplikasi sederhana. Biasanya kalau rata-rata pakainya WhatsApp, Telegram, kemudian Zoom meeting gitu ya. Minimal itu deh, ya udah mulai menguasai. Kalau mau belajar dari mana sekarang di YouTube udah banyak. Ini yang sekolah yang siap atau sekolah yang sangat siap ya. Kalau tadi sekolah yang belum siap ya itu dengan cara komunikasi ke guru, mengambil tugasnya, datang ke sekolah dengan protokol COVID, kemudian mengembalikan tugasnya kapan gitu. Oke. Ya, lanjut. Kemudian, kan Mbak. Nah, kesulitan mengajarkan materi di rumah. Nah, ini juga kesulitan juga. Mengajarkan materi kepada anak usia tingkat dasar. Wah, ini nih yang susah ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu guru karena masih belajar, Bapak Ibu guru juga masih adaptasi, orang tua boleh memberikan masukan, misalnya bentuknya dengan Pak, mungkin bentuknya dengan video yang pendek-pendek Pak, gitu ya. Atau mungkin dengan realia atau mungkin dengan gambar-gambar. Nah, itu supaya orang tua juga paham. Kemudian mengajarkan materi kepada anak usia tingkat dasar di rumah. Nah, ini meminta link pembelajaran seperti di YouTube-nya seperti apa, pembelajaran, dan juga bisa melakukan kursus online secara khusus gitu untuk orang tua yang memang full time di rumah dan tidak ada masalah. Ya, baik, lanjut. Nah, bagaimana dengan kesulitan waktu menemani belajar? Ya, ini juga terus terang saya alami juga karena saya juga bekerja dan akhirnya jadi berbarengan antara anak dan saya sendiri. Nah, tapi kita harus coba. Yang pertama, orang tua tetap komunikasi dengan guru akan tugas-tugas anak, tanyain gurunya apa yang harus disiapkan. Kemudian orang tua mengajak anggota keluarga lain. Ini perlu kolaborasi. Saya kemarin baca di koran mana ya. Itu harus ada kolaborasi yang membantu selama PJJ, kolaborasi antar anggota keluarga gitu. Tetapi juga dilihat juga anggota keluarga yang menemani, jangan eyangnya udah sepuh dipaksa untuk memantau gitu ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengukur nih kemampuan dari keluarga yang bisa membantu. Nah ya, kemudian kalau minta bantuan kolaborasi keluarga harus ada panduannya, jangan nanti tante tolong ya temenin ya ponakannya belajar tapi nggak dikasih tahu pelajaran apa, gurunya biasanya ngasih tugas apa. Jangan, Bapak dan Ibu juga harus kasih tahu yang membantu gitu. Udah membantu terus kita main lepas, jangan ya. Jadi
Jadi kita saling berkolaborasi, kerjasamanya harus bagus. Kemudian orang tua bekerja, anak bersama ART. Nah ini mungkin banyak tadi udah ada komentar tuh ART ya. Nah ini jangan lupa komunikasi dengan guru juga, itu selalu komunikasi sama guru. Kemudian orang tua menyiapkan kamera pengawas kalau ada kelebihan keuangan, boleh kamera pengawas CCTV kan udah banyak sekarang yang bisa dari jauh kita bisa komunikasi gitu, bisa lihat dan bisa teriak-teriak tuh CCTV juga ada sekarang ya. Kemudian jika tidak ada kamera, tetap menyempatkan diri menelpon ART. Jadi telepon, Mbak hari ini tadi udah belajar apa? Oh ini udah jam istirahat ya Mbak. Oh ya tadi belajar di sini, belajar ini. Nah harus tahu tuh jadwalnya. Jadi jangan lepas untuk membantunya semua. Kemudian orang tua membuatkan panduan yang diberikan pada ART. Panduan itu artinya jadwal, misalnya seperti jadwal anak kita, nanti kita kasih tahu Mbaknya besok belajar ini segala macam. Nah ya tentunya ini jangan artinya kita mengurangi sedikit beban kepada ART kita juga, dan supaya hasil kita juga lebih maksimal. Ya lanjut, silakan Mbak Tiwi. Nah tadi tetap terhubung dengan sekolah. Nah sekarang tetap terhubung dengan anak. Tetap terhubung dengan anak, satu membuat jadwal rutin bersama, dari jadwal bangun tidur segala macam. Jangan sampai mentang-mentang PJJ, Bapak Ibu berangkat sekolah, anak masih tidur, tahu-taunya gurunya telepon, anaknya belum masuk gitu. Ya biasanya kan di sekolah ada guru piket tuh memantau kan, anaknya belum masuk. Nah itu ya. Oke. Nah kemudian menjelaskan bagaimana caranya belajar online yang diharapkan oleh gurunya. Ya, menjelaskan bagaimana caranya. Nah ketika mau memulai pembelajaran, atau misalnya minggu depan hari Senin kan besok mulai ya belajar ya. Nah nggak apa-apa nih weekend ini boleh disinggung-singgung deh. Nanti besok Senin pelajaran kamu IPA nih. Nah sudah Bapak Ibu udah baca dulu tuh materinya, karena dari kasih kan. Jadi kasih tahu deh, kayaknya caranya nanti begini. Jadi udah mulai dikasih gambaran ke anak gitu. Dan sudah dari mana gambaran itu? Dari sekolah tentunya. Nanti gurunya kan kasih tahu tugasnya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu guru sampaikan, Bapak Ibu orang tua sampaikan ke anak-anak. Jadi ada sinkron gitu. Kemudian menyiapkan mereka untuk bersiap belajar. Siapin, sudah ada meja yang rapi, jadi mereka belajar di situ, sudah ada laptopnya, sudah ada kuotanya, jaringannya, nah itu sudah disiapkan. Kemudian menemani mereka belajar jika memungkinkan, boleh ditemani. Sesekali ditengok. Kalau untuk remaja kayaknya ditengok terus-terusan juga nggak mau, tapi boleh istilahnya sesekali ditanya, kan belajar apa dia hari ini dek, ya nggak apa-apa sambil dia belajar, jangan-jangan dia main game ya kan, boleh sesekali ditemani untuk dilihat, oh dia belajar IPA ya udah ya keluar lagi. Untuk remaja biasanya kan pinter-pinteran, kalau suruh ngerjain tugas mereka tiba-tiba bukan ngerjain tugas malah main game. Oke ya, kemudian silakan Mbak Tiwi. Nah tanyakan kegiatan harian sesudah pulang kerja, tanyain tadi belajar apa ya gitu kan. Terus Mama mau tahu dong kira-kira Pak Guru tadi ngomong apa sih, terus kamu bisa apa enggak ya? Yang ringan-ringan aja dulu sambil komunikasi sama gurunya gitu ya. Kemudian berikan pengertian bahwa belajar itu penting. Ini nomornya salah, harusnya nomor 6 ya. Berikan pengertian bahwa belajar itu penting pada anak-anak. Jadi walaupun orang tua yang nggak ada, penting sekali tetap belajar. Kemudian memberikan apresiasi atas kerja anak. Boleh kasih apresiasi ketika Bapak Ibu guru udah cek, kemudian tanya gurunya tadi, misalnya bisa telepon gurunya, hari ini anak saya gimana Pak, tadi aktif atau tidak dan sebagainya. Kemudian gurunya bilang iya Bu bagus. Nah kasih apresiasi ya, bentuknya bisa macam-macam. Kalau yang paling sederhana tidak ada uang, kasih bentuknya misalnya ucapan kepada anak-anak, pelukan gitu ya. Wah keren banget tadi Mama tanya Pak Guru, ternyata kamu aktif ya. Nah boleh seperti itu aja udah apresiasi. Nah kemudian boleh ajak bersantai saat weekend, tapi nggak mesti keluar ya, karena lagi pandemi. Boleh bersantai di rumah, cari kegiatan yang mungkin nonton bersama misalnya gitu kan, itu kan bikin anak bersantai. Kemudian atau yang paling gampang banget misalnya ya makan es krim bareng-bareng gitu kan, apresiasi ke anak ya, sambil cerita-cerita atau masak bareng gitu. Itu bisa untuk anak-anak rileks dan Bapak Ibu orang tua murid juga rileks. Nah, ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat Bapak dan Ibu, saya review lagi. Pertama, lakukan penilaian diri.
kemudian tetap terhubung dengan sekolah, kemudian tetap terhubung dengan anak. Ya, 3 hal itu minimal yang harus kita lakukan, dan ini berdasarkan ekspektasi dari guru biasanya seperti itu. Baik, Mbak Tiwi, terima kasih Mbak Faiz, dan saya kembalikan kepada moderator Dr. Arya dan juga Mbak Nurul Fauzia.